Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. 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 Perkenalkan, kita dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Reza Valentina Anggraini dengan NIM 210810101019 dan teman saya. Nama saya Irham Fatur Rozi dengan NIM 190810101101. Perkenalkan, namaku Safina Aulia Rahman dengan NIM 21081010101003. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Sofia dengan NIM 210810101005. Saya Sunanti Sanjung Santi dengan NIM 21081010101012. Saya Safira Indriani dengan NIM 210810101012. Nah, itu tadi anggota dari kelompok 1. Kita akan mempresentasikan materi mengenai mata kuliah bisnis dan manajemen pemasaran, di mana kita mengambil salah satu contoh perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi udara, yaitu PT Garuda Indonesia Tbk. Welcome to Garuda Indonesia, extending the archipelago's legendary hospitality to passengers around the globe. Yuk simak videonya ya. Deskripsi perusahaan. PT Garuda Indonesia atau Garuda Indonesia adalah perusahaan terbuka yang bergerak pada bidang jasa angkutan udara niaga yang aktif sejak tahun 1950 sampai sekarang. Pada 21 Desember 1949, Presiden Soekarno memilih dan menetapkan Garuda Indonesia Airways menjadi nama maskapai dalam negosiasi lanjutan dari hasil KMB Indonesia dengan maskapai KLM. Komisaris dan Direksi. Komisaris utama dipimpin oleh Triawan Munaf. Wakil Komisaris utama dipimpin oleh Hoiral Tanjung. Komisaris independen dipimpin oleh Yeni Wahid. Komisaris independen dipimpin oleh Elisa Lumbaturuan. Komisaris dipimpin oleh Peter Gonta. Direksi dipimpin Direktur Utama yaitu Irfan Septia Putra, Wakil Direktur Utama Doni Oskaria, Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Fuad Rizal, Human Capital Arya Perwira Adelaksana, Direktur Teknik Rahmat Hanafi, Direktur Layanan Pengembangan Usaha dan IT ADR Susardi, Direktur Niaga dan Kargo dipimpin oleh Muhammad Rizal Pahlevi. PT Garuda Indonesia Tbk klasifikasi sebagai 3 segmen. Yang pertama yaitu pengoperasian penerbangan, layanan pemeliharaan pesawat, dan 3 pengoperasian lainnya. PT Garuda Indonesia membuat beberapa anak perusahaan cabang antara lain PT Garuda Maintenance Vingitali, PT Citilink Indonesia, PT Aerowisata, PT Abacus Distribution System Indonesia, PT Aerosystem Indonesia. Visi sebagai kelompok penerbangan berkelanjutan dengan menghubungkan Indonesia dan luarnya, serta memberikan layanan yang berkualitas pada masyarakat global menggunakan keramahan Indonesia. Misi memperkuat fundamental usaha melalui pertumbuhan pendapatan yang kuat, implementasi kepemimpinan biaya, efektivitas organisasi, serta penguatan sinergi kelompok selama fokus standar tinggi, keselamatan, serta pengembangan layanan oleh pelanggan. Selain itu, menjadi maskapai penerbangan yang mempromosikan Indonesia kepada seluruh dunia untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang baik. Lingkungan bisnis internal. Metode layanan menghadirkan layanan full service, melayani dari 90 destinasi, memberi layanan terbaik melalui konsep Garuda Indonesia Experience. Material, bahan bakar pesawat hanya mengandalkan di PT Pertamina. Budaya mengedepankan Indonesia Hospitality dengan keramahan dan budaya Indonesia. Lingkungan eksternal. Yang pertama, lambatnya pembangunan infrastruktur transportasi udara berdampak pada efisiensi operasional penerbangan. 2. Tingginya nilai tukar mata uang yang dapat menyebabkan biaya penerbangan semakin mahal dan menyebabkan harga aftur semakin meningkat di setiap tahunnya. 3. Ketatnya persaingan di wilayah domestik dan regional menyebabkan banyak penumpang beralih ke penerbangan lain. Munculnya pesaing baru dengan cara maskapai memberikan harga lebih murah dan terjangkau dengan rute yang menguntungkan para penumpang. Hal tersebut artinya menjadi pesaing di perusahaan Garuda. Mengenai etika bisnis yang dijalankan oleh PT Garuda Indonesia. Di sini PT Garuda Indonesia memiliki prinsip pedoman etika bisnis yang harus dilaksanakan oleh
dan diterapkan oleh seluruh stakeholder, di mana etika bisnis berlaku secara umum di lingkungan PT Garuda Indonesia sebagai nilai moral yang digunakan untuk menentukan hal-hal yang baik dan yang buruk, hal terpuji dan tercela, serta hal yang dihargai dan tidak dihargai. PT Garuda Indonesia mempunyai nilai yang ditanamkan dalam bisnisnya yang disebut sincerity, yang terdiri dari nilai sinergi, nilai integrity, nilai customer focus, nilai agility, dan nilai safety. PT Garuda Indonesia menciptakan peraturan mengenai sanksi pelanggaran etika bisnis lengkap dengan petunjuk pelaporan melalui website Whistleblowing System atau WBS. Selanjutnya mengenai program CSR yang dijalankan oleh PT Garuda Indonesia. Di sini PT Garuda Indonesia memiliki dua program CSR, yaitu yang pertama upaya penghijauan Garuda Indonesia yang berfokus dalam pengurangan dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya industri penerbangan. Diwujudkan dalam bentuk Green Strategi yang terdiri dari Green Campaign atau People, Green Action atau Planet, dan Green Responsibility atau Profit. Yang kedua ada Garuda Indonesia Peduli, yakni melalui Garuda Indonesia Peduli, Garuda Indonesia mempraktekkan program CSR yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan sosial dan pembangunan berbasis lingkungan. Program tersebut sebagian besar selaras dengan upaya pemerintah dan lembaga lain, baik domestik maupun internasional, yang secara konsisten dan simultan mencakup 3 aspek CSR, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Permasalahan yang pernah dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Pada tahun 2019, perusahaan Garuda Indonesia tersandung skandal laporan keuangan. Garuda Indonesia menyatakan laba bersih mereka senilai $890 atau setara dengan 11,33 miliar dengan asumsi kurs 14.000 per dolar AS. Lonjakan sangat tajam dan signifikan ini berbanding terbalik dengan pembukuan sebelumnya yang mencatatkan kerugian sebesar $216,5 juta. Ternyata Garuda Indonesia mengakui piutang dari PT Mata Aero Teknologi atau MAT terkait pemasangan wifi sebagai laba perusahaan, hingga BEI memanggil direksi Garuda Indonesia untuk mengadakan pertemuan. Kemudian OJK meminta verifikasi laporan keuangan Garuda Indonesia pada BEI. Namun pihak Garuda Indonesia menolak untuk mengaudit ulang laporan keuangan yang tidak sesuai PSAK. Perusahaan MAT bekerja sama dengan Garuda Indonesia mencatatkan utang senilai $239 juta yang dimasukkan ke dalam kolom pendapatan oleh Garuda Indonesia. Dirut Garuda Indonesia menjelaskan bahwa pengakuan piutang sebagai pendapatan karena dari $239,94 juta, 28 juta diantaranya adalah bagi hasil yang seharusnya dibayarkan oleh MAT. Selanjutnya analisis permasalahan dari PT Garuda Indonesia. Di sini yang pertama ada pihak penanggung jawab. Pihak penanggung jawab yakni PT Garuda Indonesia yang merupakan pihak penanggung jawab kesalahan dalam laporan keuangan. Yang kedua adalah pihak auditor sebagai penanggung jawab dari laporan keuangan. Selanjutnya alasan pelanggaran. Pelanggaran dilakukan oleh PT Garuda Indonesia sehingga nama perusahaan menjadi tercoreng di mata umum. Pelanggaran merupakan kesalahan bersama milik perusahaan karena tidak adanya koordinasi yang baik dari berbagai pihak dalam perusahaan Garuda Indonesia. Pihak audit bersalah karena sebagai pihak yang berkaitan dengan penulisan laporan keuangan tahunan Garuda Indonesia. 3. Pelanggaran etika bisnis. PT Garuda Indonesia melakukan pelanggaran etika bisnis meliputi kejujuran dalam proses kegiatannya. Selain itu, hal yang dilakukan oleh perusahaan juga sangat bertentangan dengan etika bisnis yang dijadikan pedoman dalam perusahaan tersebut, yakni bertentangan pada nilai sincerity. Selanjutnya pelanggaran dan sanksi. Atas terjadinya kasus tersebut, PT Garuda Indonesia terjerat beberapa pelanggaran, diantaranya adalah A. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, B. Peraturan BAPEPAM LK Nomor 8 G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik, C. ISAK Nomor 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa, D. PSAK Nomor 30 tentang sewa. Dan atas pelanggaran tersebut, PT Garuda Indonesia dijatuhkan sanksi berupa A. PT Garuda Indonesia diminta untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 paling lambat 14 hari setelah penetapan sanksi. B. Perintah tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan lainnya untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran peraturan OJK. Yang selanjutnya, denda sebesar 100 juta yang dijatuhkan oleh OJK kepada PT Garuda Indonesia atas pelanggaran nomor 29 POJK 4 2016 tentang laporan tahunan emiten dan perusahaan publik.
Selanjutnya, denda kepada masing-masing anggota direksi PT Garuda yakni sebesar 100 juta atas pelanggaran Bapepam nomor 8/19 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Selanjutnya, BI menjatuhkan sanksi yaitu denda senilai 250 juta dan perbaikan laporan keuangan perusahaan dengan paling lambat 26 Juli 2019. Nah, di sini saya akan membahas tentang bentuk dan kepemilikan usaha. PT Garuda Indonesia ini merupakan salah satu badan usaha milik negara, dan Garuda Indonesia ini juga termasuk dalam perseroan terbatas. Jenis perusahaan PT Garuda Indonesia ini termasuk dalam badan usaha milik negara terbuka. Nah, kenapa sih dikatakan sebagai badan usaha milik negara terbuka? Di sini dikarenakan pemegang saham PT Garuda Indonesia ini menawarkan secara umum saham-saham yang ada di PT Garuda Indonesia ini. Dan bidang usaha yang diberikan oleh PT Garuda Indonesia ini merupakan bidang jasa angkutan udara niaga yang telah memiliki jumlah armada sebanyak 210 armada pada tahun 2019 dan memiliki jumlah destinasi penerbangan 22 internasional dan 48 di domestik. Sangat banyak bukan? Nah, kepemilikan saham pada tanggal 31 Maret 2021 ini telah dipegang oleh pemerintah sebanyak 60,54% dan PT Trans Airways sebesar 25,62% dan publik sebesar 13,84%. Sepanjang tahun berjalan 2021 ini, saham Garuda Indonesia turun sebanyak 20,40% ke posisi 320 per saham. Jadi total frekuensi perdagangan yakni 348.512 kali dengan nilai transaksi sebanyak 1,6 triliun. Nah, Direktur Utama PT Garuda Indonesia ini sendiri adalah Irfan Septia Putra. Beliau telah memperoleh suara terbanyak dari para pemegang saham saat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS yang dipimpin oleh Sahala Lumbangau. Nah, di sini kan PT Garuda Indonesia ini termasuk dalam bentuk perseroan terbatas kan, dan telah dibentuk dan didirikan berdasarkan akta notaris pada nomor 137 pada tanggal 31 Maret 1950 yang dibuat dalam hadapan Raden Kadiman. Seiring berkembangnya zaman, akta notaris ini semakin mengalami perubahan dan pada akhirnya perubahan terakhirnya pada tanggal 17 Mei 2018 Akta nomor 35 dari Aulia Taufani SH, notaris yang berada di Jakarta ini. Hai guys, kembali lagi dengan aku Senantias. Di sini aku akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk dalam mengembangkan bisnisnya. Setiap perusahaan pasti mempunyai perencanaan bisnisnya masing-masing, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Berikut ini merupakan gambaran perkembangan PT Garuda Indonesia Tbk dan beberapa perencanaan bisnis yang dilakukannya. Yang pertama, pada tahun 1949 sampai 1950. Tahun 1949 merupakan tahun penerbangan perdana Garuda Indonesia. Di tahun ini Soekarno memberi nama Garuda Indonesia dengan Garuda Indonesia Airways. Selanjutnya, pada tahun 1950, Garuda Indonesia resmi menjadi perusahaan negara. Yang kedua, pada tahun 1979 sampai 1980-an, PT Garuda Indonesia Tbk di bawah pimpinan Wiwoko Supono melakukan beberapa program revitalisasi perusahaan seperti perbaikan layanan, mengubah sistem manajemen, memperbarui serta menambah armada dan menambah rute domestik serta internasional. Program revitalisasi perusahaan ini merupakan strategi perencanaan bisnis yang dilakukan PT Garuda Indonesia guna mewujudkan visi serta misinya. Dan ya, di periode ini Garuda Indonesia menjadi maskapai penerbangan terbesar dan berpengaruh di Asia. Selanjutnya, di tahun 1985, Garuda Indonesia melakukan rebranding dua pimpinan RAC Luberta dengan memperbarui nama maskapai dari Garuda Indonesia Airways menjadi Garuda Indonesia. Yang ketiga, tahun 2000 sampai 2010, memasuki tahun 2000-an, Garuda Indonesia menghadapi masalah persoalan keuangan dan beberapa peristiwa yang memperburuk kinerja Garuda Indonesia. Tahun 2007, Garuda Indonesia menghadapi masalah keselamatan penerbangan setelah sebuah pesawat Boeing 737 tergelincir saat akan mendarat di Yogyakarta, yang mengakibatkan 21 penumpang meninggal dunia. Hal ini menyebabkan sanksi Uni Eropa melarang seluruh maskapai Garuda Indonesia menerbangi rute Eropa. Akhirnya, Garuda Indonesia melakukan perbaikan besar-besaran, hingga pada tahun 2008, Garuda Indonesia mendapatkan sertifikat keselamatan ISOA. Di tahun 2009, di bawah kepemimpinan Emir Syahsatar, Garuda Indonesia balik melakukan restrukturasi dan revitalisasi layanan maskapai Garuda Indonesia, yakni program transformasi usaha serta pengembangan pembangunan korporasi Quantum Leap. Program ini diharapkan akan membawa perusahaan menjadi lebih besar lagi, dengan jaringan yang lebih luas dan diiringi dengan kualitas pelayanan yang semakin baik. Program ini dijalankan secara agresif pada tahun 2011 sampai 2015.
Di tahun yang sama, Garuda Indonesia melakukan program penyegaran merek identitas perusahaan dengan memperkenalkan konsep layanan yang baru yang bernama Garuda Indonesia Experience. Tujuan program ini meningkatkan standar layanan untuk menjadi maskapai dengan layanan kelas dunia. Konsep ini berdasarkan pada 5 sense: sight, sound, scent, taste, and touch. Yang keempat, tahun 2011 sampai 2021. Tahun 2011, Garuda Indonesia resmi menjadi perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan modal bagi pengembangan bisnis perusahaan. Tahun 2013, Garuda Indonesia kembali melakukan revitalisasi perusahaan dengan menambah beberapa armada dan rute penerbangan. Di tahun 2014, Garuda Indonesia bergabung dengan Aliansi Dunia SkyTeam sebagai langkah penting untuk mempersiapkan kehadirannya di kancah internasional, sekaligus menjadi fondasi awal agar mempunyai konektivitas yang luas serta menjangkau seluruh dunia, seperti yang diinginkan pada visi misi perusahaan. Pada tahun 2020, ketika COVID-19 masuk ke Indonesia, Garuda Indonesia sebagai perusahaan yang berkiprah di bidang transformasi merespon pandemi COVID-19 menggunakan sejumlah kebijakan, yaitu menyesuaikan kapasitas atau menahan penerbangan, memberikan diskon untuk rute penerbangan tertentu, mengoptimalkan potensi layanan kargo serta charter. Garuda Indonesia juga memberikan feedback layanan tambahan pada para penumpang sebagai bentuk pengimplementasian visi dan misi perusahaan, serta menjadi bentuk strategi dan perencanaan usaha dalam mengembangkan perusahaannya, meliputi 1. Mengganti layanan kuliner dan hiburan di dalam pesawat, seperti menggunakan alat makan satu kali pakai serta meniadakan layanan yang dapat menjadi medium transmisi virus. Kedua, memastikan kebersihan pesawat dengan menyemprotkan disinfektan rutin secara menyeluruh. Ketiga, awak kabin melakukan tes kesehatan sesudah dan sebelum bertugas. Keempat, menggunakan masker serta sarung tangan selama bertugas. Kebijakan tadi terus dilakukan Garuda Indonesia sampai masa pandemi berakhir. Hingga saat ini, PT Garuda Indonesia TBK akan terus melakukan beberapa program revitalisasi perusahaan yang dapat mendukung visi dan misi untuk mencapai tujuannya di masa depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen bisnis dari perusahaan Garuda Indonesia, di mana salah satunya adalah bisnis jasa dengan bisnis penerbangan, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur manajemen bisnis seperti material atau produk, pasar, dan kegiatan promosi maupun yang lainnya. Dalam pemasaran layanan jasa itu sendiri, perusahaan Garuda Indonesia melibatkan berbagai proses, tenaga kerja yang dilibatkan, maupun bukti fisik dari metode yang akan dilakukan. Untuk itu, manajemen bisnis dari perusahaan Garuda Indonesia itu sendiri dapat dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama, sisi pemasaran, kedua, sisi operasi maupun produksi, tiga, sisi keuangan dan sumber daya manusia. Dalam manajemen perusahaannya, Garuda Indonesia melakukan berbagai persaingan dengan perusahaan yang lain, dengan cara memberikan sebuah kebijakan kepada maskapai untuk melakukan penerbangan internasional. Dengan itu, perusahaan Garuda Indonesia ini dapat memiliki operasional yang baik, memiliki sumber keuangan dan teknologi yang canggih, serta brand yang bermutu untuk perusahaannya itu sendiri. Dalam sisi pemasaran, Garuda Indonesia melakukan sebuah pemasaran dengan kinerja maskapai untuk membuka rute penerbangan domestik bagi maskapai yang lainnya. Dengan itu, akibat yang diterima oleh perusahaan Garuda Indonesia ini menjadikan tingkat persaingan di bidang jasa transportasi itu semakin ketat. Namun, perusahaan Garuda Indonesia tetap berfokus dalam penerbangan di kawasan Asia Pasifik yang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat pesat dan merupakan sebuah target pasar yang sangat besar serta berpotensial. Dengan itu, perusahaan Garuda Indonesia memperkuat kembali strategi pemasarannya untuk mempertahankan pangsa pasar dengan melakukan berbagai cara. Yang pertama, memberikan kebijakan kepada maskapai untuk melakukan sebuah penerbangan internasional, di mana perusahaan Garuda Indonesia itu dapat memiliki sumber keuangan dan teknologi yang lebih baik maupun brand yang bermutu di masa depan. Yang kedua, memberikan pelayanan maskapai full service dengan alasan untuk kemajuan dan perkembangan ekonomi di Indonesia maupun di perusahaan Garuda Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, berperan sebagai flag carrier yang menjadikan agent of development dengan melakukan berbagai strategi pemasaran sebagai pasar domestik yang memberikan kontribusi maupun kebijakan yang cukup besar dalam perusahaan Garuda Indonesia ini. Seperti contohnya yang dilakukan oleh perusahaan Garuda Indonesia adalah membuat rute penerbangan dari Jakarta ke Makassar dengan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Garuda Indonesia. Untuk manajemen produksi maupun manajemen operasi dari perusahaan Garuda Indonesia melakukan beberapa operasional penerbangan, antara lain yang pertama, program penghematan bahan bakar, di mana program ini dilakukan untuk meningkatkan pencapaian dari perusahaan Garuda Indonesia sendiri.
Yang kedua, potable water management dilakukan untuk mengurangi beban pesawat dengan pengelolaan volume air yang diangkut dalam pesawat. Yang ketiga, optimum center of gravity, di mana program ini dilakukan untuk mengatur posisi beban pesawat yang optimum supaya mendapatkan konsumsi bahan bakar yang efisien. Yang keempat, nearest alternates dilakukan untuk pemilihan bandara alternates pada setiap penerbangan dengan jarak yang terdekat dari bandara destinasi. Yang kelima, cost index dilakukan untuk mengatur kecepatan pesawat dalam mendapatkan efisiensi bahan bakar tersebut. Yang keenam, ATC coordination atau direct routes dan optimum flight level dilakukan untuk kerjasama yang baik dengan pihak air traffic controller atau ATC, yang diharapkan dalam setiap penerbangannya Garuda Indonesia itu dapat memperoleh routing dan optimum flight level yang akan berdampak pada penggunaan bahan bakar yang lebih efisien. Yang ketujuh adalah Pilot Flight Technique, di mana program ini dilakukan sebagai mutasi dari waktu ke waktu yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Yang kedelapan, Aircraft Performance Monitoring, di mana program ini dilakukan oleh deretan teknik dalam mendorong bahan bakar conversion. Yang kesembilan, Optimum GPU Usage, yang dioptimalkan sebagai pengganti auxiliary power unit di bandara domestik maupun internasional untuk pesawat RION remain overnight, di mana pesawat ini menginap di bandara hingga melewati hari yang ditentukan. Yang ke-10, Fleet Rejuvenation, perusahaan Garuda Indonesia mengendalikan program ini sebagai pengembangan armada dengan penyederhanaan pesawat secara khusus dengan armada-armada yang baru. Ke-11, Noise Reduction, di mana tingkat kebisingan pesawat yang akan disewa atau dibeli oleh perusahaan merupakan salah satu yang dijadikan patokan penting oleh manajemen. Ke-12, penghematan energi listrik. Untuk mengurangi penggunaan cahaya lampu dengan pemasangan dinding kaca, perusahaan ini melakukan penandatanganan komitmen penggantian lampu LED untuk perkantoran secara bertahap. Yang ke-13 yaitu penghematan air, di mana untuk mengurangi tingkat debit air dan penggunaan hand wash detector dalam perusahaan Garuda Indonesia. Dalam manajemen keuangannya, PT Garuda Indonesia melakukan pengelolaan modal yang akan selalu mempertahankan untuk kelanjutan usahanya di masa depan, serta memaksimalkan dalam pengelolaan modal tersebut. Nah, PT Garuda Indonesia ini melakukan pengelolaan permodalannya dengan cara memastikan struktur modal tersebut dapat optimal dalam pengembalian terhadap pemegang saham dengan selalu mempertimbangkan penggunaan modal tersebut berdasarkan arus kas dan belanja modal. Tidak hanya itu, tetapi juga akan mempertimbangkan kebutuhan modal yang akan datang. Nah, dari data laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa aset yang terjadi pada tahun 2021 menyebabkan perusahaan Garuda mengalami kerugian yang sangat besar, tidak hanya pada tahun 2021 saja, tetapi setiap tahunnya aset dalam perusahaan Garuda Indonesia ini mengalami penurunan setiap tahun serta mendapatkan kerugian yang sangat tinggi, sehingga membuat Garuda Indonesia itu sendiri pada tahun 2021 ini terlilit hutang hingga puluhan juta rupiah, atau dengan saya kemarin membaca artikel itu sekitar 70 triliun rupiah. Manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan Garuda Indonesia ini menjadikan human capital management yang dijadikan sebagai partner untuk pengembangan bisnis usahanya. Di antaranya yang pertama, dengan adanya aspek sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan penerbangan yang dapat disesuaikan dengan pertumbuhan pesawat PT Garuda Indonesia. Yang kedua, menjadikan PT Garuda Indonesia sebagai penerbangan yang high performance organization, di mana didukung oleh high performance people yang mempunyai engagement bagi perusahaan PT Garuda Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, pengelolaan potensi seseorang. Komponen ini akan menjadi cikal bakal untuk mengelola dan memastikan untuk menjadi para pemimpin di dalam perusahaan Garuda Indonesia ke depannya. Yang keempat, lingkungan kerja PT Garuda Indonesia yang kondusif. Karena faktor lingkungan sangat berpengaruh sekali. Apabila lingkungan kita nyaman dan memberikan hasil yang kita inginkan, akhirnya itu dapat mendorong kinerja yang terbaik dan berkelanjutan di kemudian hari. Yang kelima, people management. Dalam meningkatkan peran people management atau kemampuan dalam memberikan motivasi, PT Garuda Indonesia ini mengatur dan mengarahkan seseorang untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Tidak hanya itu, PT Garuda Indonesia juga telah menyusun berbagai strategi perusahaan untuk mengelola talent yang baik dalam waktu jangka yang panjang.
Pencarian talent ini dimulai dalam mencari kader yang berpotensial dengan memiliki talenta yang dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain ataupun kinerja tenaga kerja yang lain yang dapat meliputi talent global di mana untuk menjamin competition atau agresivitas perusahaan dalam melewati tantangan industri masa kini maupun masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia dalam melakukan pengelolaan permodalan akan selalu mempertahankan kelanjutan usaha di masa depan dan memaksimalkan dalam pengelolaan permodalan tersebut, sehingga akan dapat memberikan feedback yang baik bagi pemegang saham dan pengelolaan kepentingan di dalamnya. Dalam mengelola permodalan, PT Garuda Indonesia akan selalu memastikan struktur modal bisa mengoptimalkan pengembalian terhadap pemegang saham dengan selalu mempertimbangkan penggunaan modal tersebut berdasarkan arus kas dan belanja modal. Bukan hanya itu, terus juga akan mempertimbangkan kebutuhan modal yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu manajemen SDM dari PT Garuda Indonesia. Dalam menyusun strategi perusahaan untuk mengelola SDM yang baik untuk waktu jangka panjang, yang pertama adanya dukungan aspek sumber daya manusia untuk mengambil kebutuhan penerbangan yang dapat disesuaikan dengan pertumbuhan besar PT Garuda Indonesia. Dalam hal ini juga mengajak kerjasama dengan flying school domestik untuk melakukan strategi sebagai agen bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pesawat. Yang kedua, menjadikan PT Garuda Indonesia sebagai penerbangan yang high performance organization yang didukung oleh high performance people. Yang ketiga, ada pengolahan potensi seseorang. Komponen ini akan menjadi cikal bakal untuk mengolah dan memastikan pegawai untuk menjadi para pemimpin perusahaan di masa depan. Yang keempat, ada lingkungan kerja PT Garuda Indonesia yang kondusif. Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi. Apabila lingkungan kerja dapat memberikan hasil yang diinginkan, akhirnya dapat mendorong kinerja terbaik dan berkelanjutan. Yang kelima, ada people management. Ini bisa memberikan motivasi bagi PT Garuda Indonesia mengatur dan mengarahkan seseorang untuk menjalankan tugasnya. Hal yang harus dikembangkan oleh para karyawan karena akan mendorong pertumbuhan karyawan dalam kapasitas profesional. Baik, yang selanjutnya adalah siswa dari PT Garuda Indonesia. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Strength dari PT Garuda Indonesia sendiri itu yang pertama. PT Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan terbesar di Indonesia. Yang kedua, fasilitas yang baik. PT Garuda Indonesia memberikan fasilitas dengan sebaik mungkin kepada penumpangnya, seperti fasilitas yang modern, juga menjamin kenyamanan, kebersihan, dan keamanannya. Yang ketiga ada SDM yang mumpuni di bidangnya. Dengan ini memberikan pelayanan yang terbaik seperti daya tangkap yang dibutuhkan penumpangnya, sehingga akan memberikan kesan dan citra yang baik bagi PT Garuda Indonesia. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Weakness dari PT Garuda Indonesia yaitu yang pertama, citra kelas atas, membuat gambaran di masyarakat bahwa PT Garuda Indonesia merupakan penerbangan yang mahal. Dua, promo penerbangan yang kurang. Hal ini karena PT Garuda Indonesia semakin memberikan gambaran penerbangan yang elit bagi masyarakat. Yang ketiga, harga tiket yang mahal. Harga tiket pada PT Garuda Indonesia, tepatnya pada Oktober 2021, penerbangan dari Soekarno-Hatta ke Banyuwangi tingkat ekonomi sebesar 1.635.400 dan yang lainnya itu di bawah 1 juta. Terus selanjutnya ada opportunity atau peluang. Opportunity dari PT Garuda Indonesia sendiri itu yang pertama, PT Garuda Indonesia merupakan bagian dari perusahaan BUMN sehingga mendapatkan dukungan dari pemerintah seperti fasilitas yang terpenuhi dengan baik dan memberikan citra yang baik karena bagian dari perusahaan pemerintah. Yang kedua ada PT Garuda Indonesia selalu upgrade dalam melakukan inovasi, pembaruan, mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga tidak akan termakan oleh zaman. Yang ketiga, kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga mengupayakan untuk menggunakan perusahaan milik negara. Maka hal tersebut dapat menjadi peluang bagi PT Garuda Indonesia untuk menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan penerbangan. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Terus dari PT Garuda Indonesia sendiri yang pertama yaitu pesaing dengan modal yang besar. Hal ini yang membuat PT Garuda Indonesia dalam menghadapi pesaing perusahaan belum bisa menyainginya. Yang kedua ada ketidakstabilan perekonomian di Indonesia sehingga memberikan dampak yang kurang baik terhadap PT Garuda Indonesia dikarenakan para penanam modal tidak memiliki keterkaitan dalam penanaman modal. Yang ketiga ada perekonomian di masyarakat yang rendah. Hal ini juga menyebabkan menurunnya jumlah permintaan tiket maskapai penerbangan dari dalam negeri maupun untuk ke luar negeri. Nah, jadi kesimpulan dari makalah yang kelompok kami buat adalah PT Garuda Indonesia ini merupakan penerbangan yang telah menjadi pelopor penerbangan komersil negara Indonesia. PT Garuda Indonesia ini sendiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan udara niaga yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Nah, keberhasilan bisnis yang telah diraih oleh PT Garuda Indonesia ini merupakan strategi bisnis yang telah dirancang oleh PT Garuda Indonesia ini secara baik dalam pasar penerbangan internasional maupun penerbangan secara domestik.
PT Garuda Indonesia ini memiliki visi dan misi untuk menjadi maskapai yang go internasional dan memiliki prinsip pedoman etika bisnis yang harus dilaksanakan oleh seluruh stakeholder PT Garuda Indonesia ini. PT Garuda Indonesia ini memiliki 3 tingkatan manajemen, yakni top, middle, dan first line. Baik, itu tadi merupakan presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye! Bye. Bye. Bye-bye. Bye.